Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, sahabat, bolo, konco semuanya, semoga sehat, senantiasa digampangkan dalam segala urusan. Dalam berinteraksi dengan orang, ya, kayak kita lagi nongkrong, kita lagi healing, terus habis itu ketemu teman lama atau janjian atau tugas bareng. Tentu terkadang ada hal yang tidak sesuai dengan diri kita. Ada hal yang sepertinya ini tidak cocok di pandangan mata kita. Atau tidak sesuai dengan prinsip atau kaidah hidup yang biasa kita jalani. Nah, terkadang ya, hal-hal subjektif seperti ini yang kita tinjau dari dalam diri kita, seringkali kita paksakan kepada orang lain. Contoh kata-katanya gini ya, lalu kok gitu sih, gue mah begini nih, gue gak gitu tuh. Padahal mungkin dia punya perhitungan sendiri terhadap hal yang dia lakukan. Nah, tapi kita seringkali memaksakan apa yang kita inginkan, memaksakan cara pandang kita harus dimasukkan atau harus dilakukan juga oleh orang lain selain kita. Ini secara peribahasanya adalah memaksakan ukuran baju kita di badan orang lain. Nah, tentu kan berbeda dan ini tidak baik. Kalau dalam pitutur luhur budaya Jawa, ini disebut ojo ambeksio. Ya, jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena. Kalau dalam kaidah usuliyahnya kira-kira at-thariqah ahammu minal maddah. Terkadang cara kita untuk melakukan sesuatu itu lebih penting daripada konten isinya. Saya berikan ilustrasi begini. Katakan ada teman kita sedang berbicara di depan publik. Dia sedang menyampaikan pesan, dia sedang memberikan nasihat gitu ya. Lalu ada yang kita rasa nggak pas, kurang pas. Harus diberikan masukan. Lalu kita negur, das, langsung di depan umum. Pertanyaannya adalah, ini orang bakalan bener ngikutin nasihat kita atau yang ada sakit hati? Ya pasti dia akan sakit hati dulu. Ya oke lah, mungkin ada beberapa karakter yang mungkin biasa saja atau tidak masalah dengan hal ini. Tetapi secara etika ini tidak baik. Dan bahkan ada ulama berpesan kalau misalkan sebuah kebaikan dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka ketahuilah mesti ada niat yang tidak baik. Maka di sini kita diperingatkan untuk tidak semena-mena, untuk tidak melakukan yang kita anggap baik dengan cara yang tidak terpuji. Betul-betul harus dipertimbangkan. Karena sebagaimana di video-video sebelumnya saya sampaikan, jika boleh jadi ucapan kita berlalu begitu saja, tetapi bagi yang mendengar itu terpatri dalam hati. Nah, dalam hal ini kita bisa ambil beberapa contoh kisah. Ketika Rasulullah SAW menegur para sahabat, Rasulullah selalu memberikan contoh yang baik, menegur dengan cara yang mulia. Kalau misalkan kita ingin meniru Nabi, maka tirulah seperti ini. Tirulah cara Nabi menegur para sahabat dengan cara yang baik dan cara yang mulia. Tetapi tentu beda kasusnya ya teman-teman, sahabat, bolo, konco. Kalau kita ngerasa misalkan, ini orang kayaknya kok ngomongin kita jelek terus, buruk terus. Nah, ini ada makalah Imam Syafi'i yang bisa kita ambil. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tabdil masawi. Ainur ridha, mata yang dengan cinta melihat sesuatu, itu mesti buruknya aja kadang kelihatan baik gitu. Karena sudah terlanjur ridho, terlanjur senang. Kama anna aina sukhti tabdil masawi. Beda dengan matanya dengan mata benci. Kalau sudah mata benci, baiknya pun dinilai buruk. Kalau menghadapi yang seperti ini kan di luar kendali kita. Kalau dalam filsafat stoikisme, dikotomi kontrol seperti ini ada pada diri kita, bukan orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan cara pandang orang lain terhadap kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu tidak bisa. Tetapi kita bisa mengolah emosi dan mengontrol diri kita dengan berbagai macam anggapan, pandangan buruk orang lain terhadap kita.
Kalau misalkan kita maunya marah, maunya kesel, maunya kecewa, kita akan berpikir, kurang apa gue ya? Masih pandang jelek aja. Itu orang maunya apa sih? Tetapi kalau kita memandangnya dengan vibrasi positif, dengan penerimaan yang lapang, maka kita akan berpikir, wah ini bagian dari cara Allah untuk bisa menenangkan hati kita, untuk bisa mengupgrade diri kita. Nah itu. Perspektif inilah yang harus diambil teman-teman. Sobat Bolo dan konco-konco semua. Sehingga kalau berpikir seperti ini, kita tidak akan mudah patah. Tidak akan mudah menyerah. Dan lebih-lebih lagi kita tidak akan mudah kalah dengan keadaan. Jangan sewenang-wenang. Maka jangan perlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Menasihati sesuka kita, mengucapkan sesuka kita, tidak boleh. Bahkan dalam pepatah Arab disampaikan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu dengan menjaga lisannya. Ya. Dan lisan ini kan kadang rada-rada sering ngagul. Ngagul tuh ngomongnya ketinggian, nggak ada faktanya gitu. Dan ini menjadi sebab juga tuh kalau misalkan di akhirat nanti tangan terkunci, mulut terkunci dan tangan bersaksi gitu ya. Karena lisan ini sering ngagul, sering bohong. Kalau lagi bangga, ngebanggainya kelewatan. Kalau lagi nggak mau dipandang jelek, bohongnya juga kelewatan. Jadi hati-hati, jangan sewenang-wenang. Kembali kepada pitutur ojo ambek sio, jangan sewenang-wenang, jangan berbuat seenak kita. Coba kembalikan ini kepada diri kita. Kira-kira mau tidak kita diperlakukan demikian? Saya yakin hampir setiap pendengar di video ini menyatakan saya tidak mau lah, nggak pengen. Siapa sih pengen diperlakukan semena-mena? Orang kadang-kadang dicolek dikit aja merasa harga dirinya tercoreng kan gitu. Maka dari itu ya, kita bisa mentadaburi satu ayat, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Gini, sobat Bolo konco. Cara berpikir yang dibangun oleh wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dalam surah Al-Isra ini adalah kita cek. Allah tetap memberikan nikmat, tetap memberikan anugerah hidup, tetap memberikan fasilitas bumi beserta isinya, beserta berbagai macam potensinya yang bisa dijadikan bahan kehidupan kepada siapapun sekalipun orang itu tidak beriman. Sekalipun orang itu tidak menyembah Allah. Sekalipun orang itu beriman pada Allah tetapi bermaksiat. Semuanya diberikan nikmat itu, semuanya diberikan akses hidup yang baik. Padahal tidak ada timbal balik yang serupa, tidak ada timbal balik yang diinginkan sebagaimana Allah inginkan. Maka dari itu, hal seperti ini bisa kita ambil. Allah yang sudah memberikan nikmat sebegitu banyaknya tetapi diingkari, dikufuri, bahkan diduakan, masih terus memberikan anugerah hidup kepada mereka, hamba-hambanya. Maka dari itu ketika kita yang bukan siapa-siapa mestinya menyadari sangat wajar orang nggak senang dengan kita, sangat wajar orang sewenang-wenang sama kita. Kalau kita ingin berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada hambanya, maka tetaplah berbesar hati, berlapang dada kepada siapapun yang menyakiti perasaan kita. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Maka dari itu, hari ini siapa yang lagi patah, siapa yang lagi kurang semangat, siapa yang lagi masih meninggalkan bekas luka hati di dalam hatinya, bekas luka jiwa di dalam dirinya, kita sembuhkan bersama dengan kembali membaca pitutur-pitutur, nasihat-nasihat yang ternyata ini sejalan dengan Al-Quran. Semangat, bangkit lagi, kita berbuat baik kepada setiap manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.